Misteri, kembali lagi bersama saya Dion Maulana di channel Vlog Dion. Kali ini saya akan membahas sebuah kasus pembunuhan berantai atau kita sebut psikopat ya di dunia nyata ya guys ya. Kisah ini ya berawal dari kisah nyata tentunya ya guys ya, bukan di film atau main-main ya guys. Kisah ini sangat menghebohkan dulunya pada masanya. Dan seperti apa kisah tersebut? Oke, tonton videonya sampai selesai ya guys, karena kita akan bercerita di dalam video ini tentang seperti apa sih psikopat di dunia nyata itu. Oke guys, yang baru gabung jangan lupa tekan tombol like, komen, dan tentunya subscribe ya guys, agar channel ini semakin berkembang dan maju dan selalu update video selanjutnya. Oke, terima kasih. Kisah ini bernama Mary Bell, si psikopat muda yang melakukan pembunuhan berantai saat berusia umur 11 tahun demi memuaskan hasrat pembunuhannya. Kenapa bisa begitu? Bocah di bawah umur bisa melakukan pembunuhan berantai ya guys. Nah, dari kisah ini kita akan baca ya guys. Namun setelah diselidiki, anak laki-laki yang dimaksud Mary ternyata sedang berada di bandara saat pembunuhan tersebut terjadi ya guys. Selain itu, Mary juga menyebutkan ia melihat gunting sebelum kematian Brian. Padahal gunting adalah barang bukti rahasia dalam kematian Brian. Seorang polisi bahkan melihat Mary yang bahagia menyaksikan peti Brian dibawa dari rumahnya. Wah, sungguh dari di luar akal sehat manusia ya guys ya. Melihat orang mati, dia malah seneng gitu. Oke, lanjut guys. Mary terlihat tertawa dan menggosok kedua tangannya. Namun anehnya, Mary malah menuduh Norma melakukan pembunuhan ini. Sudah mah tidak merasa berdosa menuduh kepada orang lain. Norma yang kaget akhirnya menceritakan yang sebenarnya. Ternyata Norma ada saat Mary membunuh Brian. Dan dengan bantuan Norma, akhirnya polisi pun berhasil menangkap Mary. Anehnya saat persidangan, Mary mengaku membunuh karena semata-mata untuk kesenangannya tersebut. Seperti itu guys. Oke, lanjut guys. Mendengar pengakuannya Mary, hakim menyatakan bahwa dia adalah orang yang berbahaya guys. Tentunya, pasti. Dan merupakan ancaman serius bagi anak-anak lain. Mary pun dijatuhi hukuman 12 tahun penjara guys. Mary Bell bebas pada tahun 1980 saat usianya 23 tahun. Nah, dari mulai 11 tahun bebas dengan usia 23 tahun guys. Ini kisah nyata guys, bukan rekayasa atau di dalam film ya guys. Ia dibebaskan dengan bersyarat dan diawasi segala tingkah lakunya di masyarakat. Selain itu, Mary Bell diberi identitas baru untuk memberikan kesempatan hidup baru dan melindunginya dari pelatihan media. Ia terpaksa pindah beberapa kali untuk menghindari hantaman dan pencarian media guys. Pada akhirnya 1984, ia dan keluarganya ditemukan oleh awak media guys. Ingin dihukum lagi. Di rumahnya sudah dikepung guys. Namun ternyata ia dilindungi oleh pemerintah karena masa tahanannya telah berakhir dan ia memiliki hak untuk hidup terlepas dari masa lalunya yang kelam. Nah, begitu guys. Ini bocah sangat bahaya sekali guys. Oke, lanjut guys. Sambil ngopi gak apa-apa ya guys ya. Sambil ngerokok juga. Lanjut kisahnya ya guys.
kisah tadi adalah kisah yang dari akhir. Nah, kita lanjut ke kisah yang kedua, lanjutan si Mary yang membunuh tadi di bandara, guys. Setelah beberapa minggu kemudian, polisi kembali dikagetkan dengan kematian Brian Howe yang baru berusia 3 tahun. Waduh, sangat bayi itu, guys. Bayi 3 tahun, guys. Waduh. Brian ditemukan tewas di tempat di mana anak-anak biasa bermain di kawasan Scottswood. Tadi di bandara, sekarang di Scottswood. Ini yang mana yang benar, guys? Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kita membaca kisah dan cerita ini, setidaknya ini adalah kisah nyata, guys. Brian ditemukan dengan berbagai luka aneh. Ada bekas tusukan di pahanya, bukan pahatnya, sorry guys. Alat kelaminnya sebagian dimutilasi dan rambutnya dipotong. Aduh guys, ini sangat kejam sekali, guys. Beberapa hari setelah menemukan mayatnya, polisi menyadari jika di perutnya terukir huruf M yang dibuat menggunakan benda tajam seperti gunting dan silet. Warga pun panik saat melihat kematian 2 anak tersebut. Dalam selang waktu tak tertentu lama, polisi pun mulai curiga dengan anak-anak di sekitar tersebut, guys. Nah, mereka mulai diawasi perilaku anak-anak di sana. Maksud saya mereka mulai mengawasi perilaku dan gerak-gerik anak-anak di sana, guys. Saat mengawasi, polisi curiga dengan gerak-gerik 2 anak perempuan yang selalu terlihat aneh saat bermain bersama anak-anak, guys. Oke, lanjut, guys. Akhirnya, polisi pun mencoba menginterogasi anak-anak yang sedang bermain di taman itu. Betapa terkejutnya polisi saat menginterogasi 2 anak yang mereka curigai. Norma Bella yang baru berusia 13 tahun terlihat semangat ditanya tentang pembunuhan tersebut. Selama interogasi, bahkan Norma selalu tersenyum soal pembunuhan ini adalah lelucon dan hal yang menyenangkan. Aduh, guys. Tak hanya Norma, polisi juga menginterogasi Mary Bell yang berusia 11 tahun. Nah, ini yang anak 11 tahun itu. Dan ini adalah wajahnya, guys. Nanti saya akan lihatkan, guys, di video ini. Berbeda dengan Norma, Mary lebih tertutup dan menghindar saat ditanya. Anehnya, saat ditanya tentang pembunuhan, Mary mengaku melihat Brian bersama seorang anak laki-laki sebelum kematiannya. Nah, oke, setelah kisah tadi, mungkin yang kisah terakhir tadi sudah saya bacakan, ya guys. Mungkin saya akan bacakan kembali. Namun setelah diselidiki, anak laki-laki yang dimaksud Mary ternyata sedang berada di bandara pembunuhan terjadi. Nah, yang tadi itu. Selain itu, Mary juga menyebutkan ia melihat gunting sebelum kematian Brian, padahal gunting adalah barang bukti rahasia kematian Brian, guys. Anak kecil 3 tahun dibunuh ya oleh si psikopat itu. Sangat kejam, guys, dia itu. Nah, seorang polisi bahkan melihat Mary yang bahagia menyaksikan peti Brian tidak dibawa dari rumahnya. Mary terlihat tertawa menggosok kedua tangannya, guys. Namun anehnya Mary malah menuduh Norma melakukan pembunuhan ini, guys. Norma yang kaget akhirnya menceritakan yang sebenarnya. Bla 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 bla, begitulah. Ternyata Norma ada saat Mary membunuh Brian itu, guys. Dan dengan bantuan Norma, akhirnya polisi pun berhasil menangkap Mary. Yang anehnya saat persidangan, Mary mengaku pembunuhan karena semata-matanya untuk kesenangannya. Nah, yang tadi saya sudah bacakan, Mary itu dipenjara, ya guys, ya, selama 12 tahun penjaranya. Sangat lama sekali, guys. Mendengar pengakuan Mary, hakim menyatakan bahwa dia adalah
orang yang berbahaya dan merupakan ancaman serius bagi seluruh anak-anak lain. Nah, makanya ini kalau di anak ini dilepaskan ibaratnya gitu, maka anak ini, si Mary ini akan membunuh anak-anak lainnya guys, selain si Brian ini. Mary pun dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Mary Bell bebas pada tahun 1980 saat usianya 23 tahun. Wah, sudah beranjak remaja. Tentunya kalau dia bebas itu pasti hidupnya tidak tenang guys. Dan itu tadi yang saya ceritakan, diikuti oleh para awak media dan reporter lainnya gitu. Maka dia akan terus menerus dicari-cari dan akan dimintai informasi tentang itu. Namun si Mary ini sudah bebas dalam hukumannya, dan Mary pun tidak dikejar-kejar lagi oleh awak media tersebut dan terlepas dari masa lalunya yang kelam saat dia kecil berumur 11 tahun guys. Oke, mungkin cukup sekian guys ya cerita psikopat kali ini. Ya menurut saya sih anak di bawah umur seperti itu sangatlah bahaya ya guys ya, karena dia itu membunuh demi hasratnya, dia itu membunuh dengan hobi gitu. Salah guys, bahaya itu. Siapa yang di sini masih anak-anak yang berumuran 11 tahun, jangan ditiru ya guys, dan itu sangat bahaya. Mungkin itu kalau di kita ini sekitaran sekolah dasar ya, SD itu. Ya, sisi lain yang saya ambil dari video ini, dari kisah ini, kita sebagai orang tua atau sebagai ya orang yang lebih tua harusnya lebih bisa lagi mendidik anak kita dengan baik guys. Gitu intinya. Jangan sampai anak kita salah dengan pergaulan dan terjerumus oleh yang di luar sana dengan yang tidak baik guys. Oke, cukup sekian kisah psikopat ini guys. Mungkin jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Saya Dion Maulana. See you next video. Salam misteri dan urban legend. See you.